Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, channel For Good Secang. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saksikan dengan sesama video ini sampai selesai ya, supaya anak-anak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa siapkan alat tulis dan ajak Bapak Ibu untuk mendampingi belajar bersama kalian ya nak ya. Anak-anak, supaya lebih semangat belajar, mari kita menyuarakan yel-yel kelas 1 ya. Jika Bu Yanti berkata kelas 1, maka anak-anak menjawab sehat, cerdas, ceria. Kita coba ya nak ya. Kelas 1, sehat, cerdas, ceria. Bagus, anak-anak memang hebat semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan makna kata benda hidup dan tak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. Yang ketiga, setelah mengamati teks, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Yang terakhir, yang keempat ya nak ya, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat ya nak ya. Yang pertama, mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar tampak Udin dan Lani yang sedang bermain dengan rukun. Lani membawa boneka sedangkan Udin bermain kucing peliharaannya. Mari kita baca teks bacaannya dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya, Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah anak-anak, apakah anak-anak tahu apa perbedaan dari kucing dengan boneka? Dari teks yang sudah kita baca tadi sudah jelas ya nak ya, bahwa kucing memerlukan makanan sedangkan boneka tidak memerlukan makan. Boneka dirawat dengan cara dicuci sedangkan kucing perlu dirawat dengan cara diberi makan minum, dimandikan, dibersihkan kandangnya supaya tetap sehat dan tumbuh besar. Bahkan kucing juga perlu diajak jalan-jalan. Itu berarti kucing merupakan benda hidup karena membutuhkan makanan, bisa bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan boneka merupakan benda mati karena boneka tidak memerlukan makanan, tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar, tugas anak-anak hari ini yaitu membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda yang terdapat pada gambar tersebut. Tulislah dengan tulisan yang rapi, kalimat yang runtut dan benar. Selanjutnya, mari kita amati contoh tulisan tegak bersambung berikut ini.
Tentunya anak-anak sudah bisa menulis menggunakan tulisan tegak bersambung ya nak ya. Supaya lebih terampil lagi, anak-anak bisa menyalin kalimat tersebut menggunakan tulisan tegak bersambung sesuai dengan contoh. Selanjutnya, mari kita amati kembali gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, tampak gambar kucing yang sedang berlari karena kehujanan ya nak ya. Kemudian gambar yang kedua, ada Udin dan teman-temannya yang sedang bermain bola di lapangan. Kemudian yang ketiga, ada gambar Edo dan teman-temannya yang sedang bermain di taman. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Selanjutnya, mari kita pelajari gerak berjalan dan gerak berlari. Yang pertama, kita akan mempelajari cara gerak berjalan. Adapun cara gerak berjalan yaitu yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Kemudian, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Kemudian yang terakhir, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu adalah cara berjalan ya. Selanjutnya, setelah berjalan, lakukanlah gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Adapun cara mempraktikkan gerak berlari yaitu yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan seperti pada contoh ya nak ya. Kemudian yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Ya, bisa diperhatikan juga ke gambar ya nak ya. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Sekarang coba ya nak ya, lakukanlah kedua gerakan tersebut berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Baiklah anak-anak, jangan lupa tugas anak-anak hari ini ya nak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tugas hari ini anak-anak yaitu yang pertama, membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri bendanya yaitu gambar kucing dan gambar boneka. Yang kedua, menyalin tulisan tegak bersambung dengan rapi dan benar. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan makna kata benda hidup dan tidak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup. Yang kedua, menggunakan makna kata benda hidup dan tak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. Yang ketiga, gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Yang keempat, mempraktikkan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Baiklah anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, Bu Yanti mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jangan lupa tetap semangat belajar ya nak ya. Dan patuhi protokol kesehatan yang masih berlaku, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian menggunakan masker jika ingin keluar rumah, kemudian menjaga jarak atau hindari kerumunan. Pesan Bu Yanti yang terakhir yaitu patuhi nasihat orang tuamu ya, kemudian jalankan perintahnya, kemudian lakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.